mudah-mudahan bermakna dan berkah. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan presentasi proposal disertasi atas nama Bapak Jamaluddin, mahasiswa S3 Linguistik Terapan FKIP Universitas Bengkulu, semester 3. Mudah-mudahan nanti bisa mempresentasikan dengan baik. Amin. Eh, Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Profesor, dulu saya baca dulu. Harus baca dulu. Takut salah. Yang pertama kepada Bapak Profesor Dr. Jaim. Ini tulisannya nggak kebaca ini. Memuji ahli luar perguruan tinggi, Bapak Profesor Dr. Jaim M.Hum. Kemudian yang jadi inti sebenarnya Profesor Dr. Sapnil SD, sebagai Ketua Prodi S3 Linguistik Terapan, sekaligus sebagai co-promotor, dan promotornya adalah Ibu Profesor Dr. Dianeka Chandrawardana. Juga terima kasih kepada Ibu Dr. Irma Diani yang sudah siap juga di forum kita ini. Mari kita buka acara ini sama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, suara saya masih terdengar? Masih Pak Didik, masih Dengar. jelas. Eh, Acaranya sebenarnya tunggal eh, untuk saat ini, yaitu presentasi, kemudian nanti tanya jawab dan masukan. Intinya seminar proposal ini masukan yang banyak supaya apa yang akan ditulis menjadi disertasi menjadi lebih bagus. Saya persilahkan kepada Pak Jamaluddin untuk berdoa dulu. Silakan. Terima kasih. Kurang lebih 10 menit. Saya persilakan Pak Jamaluddin mempresentasikan arah penelitian disertasinya. Setelah itu kita akan sama-sama menyampaikan masukan, tanya jawab seputar proposal yang akan diselesaikan menjadi disertasi. Saya persilakan Pak Jamaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan promotor disertasi saya, Ibu Profesor Dr. Dianeka Chandrawardana, Manager Pendidikan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, co-promotor Bapak Profesor Sapnil M.A. Fiadi. Yang saya hormati dan saya muliakan di kesempatan sebagai ini, Profesor Dr. Zaim M.Hum. Apa kabar Pak Profesor? Kabar baik Pak Jamaluddin. Alhamdulillah kita sempat Assalamualaikum. ketemu di Jambi kemarin Pak. Oh ya, Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Dr. Didi Yulistio, Manager Pendidikan, dan Ibu Dr. Irma Diani, Magister M.Hum, ya. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga di hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka sekaligus kami memaparkan proposal yang insya Allah menjadi panduan kami ketika nanti kami akan melaksanakan penelitian. Saya nama Jamaluddin, eh,
mahasiswa profesor program doktor linguistik terapan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan nomor ini mahasiswa A3A23009. Judul disertasi saya strategi novelty penelitian dalam bagian abstrak dan pendahuluan artikel jurnal nasional terakreditasi dalam bidang ilmu pengajaran bahasa Indonesia. Udah mau? Udah maju. Oh, nggak bisa tayang. Diulang lagi, diulang lagi. Tadi kayaknya udah tayang. Hmm. Maaf, Prof. Yang pertama adalah latar belakang. Kita tahu saat ini informasi sangat mudah diakses. Kita bisa akses melalui gawai kita masing-masing, seperti smartphone, laptop, informasi, ataupun yang lainnya. Dan kita bisa melakukannya dengan cepat, kapan saja, di mana saja, selama kita masih punya akses pada gawai kita atau internet. Hal ini berdampak pada perkembangan penyebaran informasi ilmiah. Kita dapat dengan mudah mengakses informasi-informasi ilmiah melalui jurnal-jurnal yang telah mempublikasikan artikel-artikel ilmiah. Jadi, kita bisa mengakses dengan cepat dan sebagian besar saat ini kita bisa mengakses secara gratis. Selanjutnya ada juga dalam mengikuti perkembangan saat ini, yaitu adanya tuntutan publikasi ilmiah pada pelaku-pelaku penelitian seperti dosen, mahasiswa, ataupun peneliti-peneliti profesional lainnya. Tuntutan publikasi ilmiah memaksa para peneliti untuk mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal-jurnal ilmiah, baik tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Hal ini juga kemudian membuat adanya pemerikatan pada jurnal ilmiah yang berdasarkan indikasi reputasi jurnalnya, sehingga terjadi persaingan di sana-sini untuk dapat mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal bereputasi, baik nasional maupun internasional. Bapak Ibu hadirin kami hormati, poin penting lainnya yaitu novelty sebagai tolak ukur sebuah artikel, di mana novel itu dianggap sebagai suatu yang penting karena menggambarkan bagaimana dampak dari artikel ilmiah itu pada dunia ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, novelty yang tidak berdampak atau novelty yang dampaknya terlalu kecil bisa saja diabaikan oleh editor-editor jurnal, sehingga artikel tersebut pada akhirnya ditolak dan tidak dapat dipublikasikan. Hanya artikel yang memiliki novelty yang signifikan atau berdampak yang akan dipilih untuk dipublikasikan pada jurnal-jurnal berperingkat atau bereputasi. Dalam menulis novelty, setiap orang sangat mungkin berbeda, sehingga perlu dikaji lebih lanjut perbedaan-perbedaan yang gaya menulis tersebut, terutama pada perbedaan bidang ilmu. Orang yang pada bidang ilmu sains bisa saja berbeda dengan gaya menulis orang yang non-sains atau non-sosial atau social science. Orang yang bidang ilmunya IPA tidak menutup kemungkinan berbeda dengan gaya menulis orang yang bidang ilmunya IPS. Maka oleh karena itu perlu investigasi lebih lanjut
pada strategi novelty dan fitur-fitur linguistik yang digunakan oleh penulis. Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan kajian pada riset gap yang jenjang riset gapnya sangat erat kaitannya dengan strategi novelty dan fokus mereka adalah pada berbagai bidang ilmu. Jika dilihat di sini, bagian besar pada bidang ilmu, pendidikan bahasa, kajian linguistik, ada juga sains komputer, teknologi informasi, ada pendidikan psikologi, ada sains agrikultur, medis, manajemen, agama, dan multidisiplin ilmu. Ini adalah nama-nama peneliti yang sudah melakukan penelitian terdahulu. Kemudian yang berikutnya ada penelitian yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Oktaviani dan kawan-kawan yang dipublikasikan pada tahun 2024. Jika dilihat dari gambar, ada beberapa persamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang riset gap atau strategi novelty penelitian. Dan juga sedikit perbedaan di sini, jika Oktaviani dan kawan-kawan melaksanakan penelitian pada bidang pengajaran bahasa Indonesia, artikel jurnal penelitian, tetapi menggunakan model dari MELES tahun 2017. Sementara penelitian ini meletakkan kajian berdasarkan model dari Arianto dan kawan-kawan tahun 2021. Bapak Ibu dosen kami hormati, penelitian Oktaviani telah mengkaji tentang fitur linguistiknya saja, fitur linguistiknya. Sementara penelitian ini akan mengkaji lebih jauh pada fitur linguistiknya. Penelitian Oktaviani juga tidak mengkaji move dan step yang digunakan pada bagian pendahuluan dan abstrak. Sementara penelitian ini nanti akan melakukan pengkajian pada bagian abstrak dan juga pada move dan step pada bagian abstrak dan pendahuluan. Kalau boleh dikatakan bahwa penelitian ini merupakan lanjutan akan pengembangan dan penelitian Oktaviani dan kawan-kawan yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikutnya adalah riset gap. Berdasarkan latar belakang dan juga penelitian terdahulu, serta penelitian yang serupa sebelumnya, dikatakan bahwa riset gap yang ada saat ini belum cukup tergambarkan bagaimana strategi novelty pada bidang pengajaran bahasa Indonesia. Maka dengan itu dipandang perlu untuk dilakukan penelitian. Ada beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pola retorika bagian abstrak artikel jurnal nasional berbahasa Indonesia dalam bidang ilmu pengajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana strategi novelty penelitian digunakan oleh penulis Indonesia dalam bagian abstrak artikel jurnal nasional terakreditasi berbahasa Indonesia dalam bidang ilmu pengajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pola retorika bagian pendahuluan artikel jurnal nasional terakreditasi berbahasa Indonesia dalam bidang ilmu pengajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, bagaimana strategi novelty penelitian yang digunakan oleh penulis Indonesia dalam bagian pendahuluan artikel jurnal nasional terakreditasi berbahasa Indonesia dalam bidang ilmu pengajaran bahasa Indonesia. Dan yang kelima, bagaimana fitur linguistik yang digunakan oleh penulis Indonesia yang menyatakan strategi novelty penelitian dalam bagian abstrak dan pendahuluan artikel jurnal nasional terakreditasi berbahasa Indonesia dalam bidang ilmu pengajaran bahasa Indonesia.
Berikutnya adalah penyajian abstrak. Yang dikaji penelitian ini didasarkan pada urutan penyajian abstrak sebagai berikut. Ada introduction atau pendahuluan. Yang berikutnya ada juga purposes yang mungkin tujuan-tujuan dari artikel. Kemudian ada metode yang digunakan dalam penelitian. Ada juga produk dan result yang merupakan produk akan hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut. Terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Penyajian abstrak ini urutan-urutan didasarkan pada Highland tahun 2004, Po 2008, Suarez dan Pick tahun 2009. Berikutnya adalah penyajian pendahuluan. Bagian pendahuluan akan dikaji dengan mengikuti model CARS dari Suarez tahun 1910, terdiri dari 3 move utama. Yang pertama, move establishing a territory yang fokus pada pernyataan penting topik penelitian tersebut. Di dalamnya ada step 1, step 2, step 3, framing centrality, making traffic generalization, dan ketiga, reviewing in terms of reverse research. Yang kedua, move establishing niche yang fokus pada topik-topik inti yang akan dibahas pada penelitian termasuk indicating a gap. Di sana yaitu fokus penyajian strategi novelty penelitian. Menunjukkan bahwa penelitian itu perlu dilakukan karena adanya kesenjangan pada ilmu pengetahuan saat ini. Yang ketiga, move equifying niche yang fokus pada mengambil alih topik penelitian yang perlu diteliti tersebut. Contoh penyajian yang menunjukkan tujuan penelitian, hasil penelitian, dan struktur penelitian. Yang berikutnya ada strategi novelty penelitian. Strategi novelty ini dapat dibagi 5 strategi berdasarkan model Arianto dan kawan-kawan tahun 2021. Yang pertama, strategi kontradiktif, conflicting evidence. Penyajian menunjukkan kontradiksi atau perbedaan hasil dari studi-studi terdahulu. Contohnya, studi 1 dan studi 2 yang memiliki hasil saling bertentangan sehingga perlu diverifikasi ulang temuan dari kedua penelitian tersebut. Yang kedua, strategi limitation in previous studies yang menekan pada kekurangan yang ada pada studi terdahulu. Misalnya pada metodologi, populasinya, atau hal-hal dianggap merupakan kelemahan dari studi terdahulu. Yang ketiga, strategi inadequate atau kekurangan penelitian terdahulu sehingga dapat menjadi permasalahan yang ada saat ini. Yang keempat, strategi non-existence research atau tidak adanya riset pada topik-topik terdahulu. Yang kelima, strategi suggesting solution atau menawarkan solusi dan permasalahan yang ada pada saat ini. Berikutnya adalah fitur linguistik dalam strategi novelty penelitian. Pada kajian ini sudah disusun ada 8 fitur linguistik, yaitu yang pertama, konjungsi kontrastif diikuti klausa. Yang kedua, adjektiva atau kata keterangan memodifikasi kata benda. Yang ketiga, frasa yang menunjukkan parameter. Yang keempat, frasa yang menunjukkan perhatian penulis. Yang kelima, ada negasi. Yang keenam, frasa yang menunjukkan ketidakyakinan atau ketidakpastian. Yang ketujuh, ada frasa yang menunjukkan saran. Yang delapan, frasa yang menunjukkan perlunya studi lebih lanjut. Fitur linguistik ini diadaptasi dari LIM
tahun 2012, Arianto dan kawan-kawan tahun 2021, dan Asad dan Zainil tahun 2023. Bapak Ibu dosen yang saya muliakan, penelitian ini akan dilakukan dengan konten analisis yang akan menganalisis 100 artikel. 100 artikel tersebut akan diambil dari 10 jurnal pengajaran bahasa Indonesia. Jurnal terakreditasi Sinta 2 sampai dengan Sinta 4. Kemudian penulisnya penulis Indonesia, dan artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian data penelitian akan dikumpulkan melalui instrumen checklist. Kemudian yang berikut ada korpus penelitian. Ini 10 gambaran korpus penelitian. Yang pertama, Kembara, Jurnal Keilmuan Bahasa dan Sastra dan pengajarannya diambil dari Sinta 2, 10 jurnal. Dan yang kedua, Indonesia Language Education and Literature, Sinta 2, 10 jurnal. Dan Diksa, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Sinta 3, 10 jurnal. Kemudian yang nomor 4, Sembatik, Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Sinta 3, 10 jurnal. Di Glosia, Jurnal Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajarannya, Sinta 3, 10 jurnal. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Sinta 3, 10 jurnal. Dan Jurnal Simbol, Jurnal Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Sinta 4, 10 jurnal. Dan berikutnya Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Metalingua, Sinta 4, 10 jurnal. Dan berikutnya Silampari Bisa, Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah dan Asing, Sinta 4, 10 jurnal. Kemudian Logat yang terakhir, Logat, Jurnal Bahasa Indonesia dan Pembelajaran, Sinta 4, 10 jurnal. Ini korpus-korpus penelitian akan insya Allah akan kami jadikan penelitian. Berikutnya adalah tahapan penelitian. Yang pertama adalah persiapan instrumen dengan checklist, kemudian pengumpulan korpus penelitian, kemudian yang ketiga atas seterusnya pengumpulan dan analisis data penelitian, dan MOF, step dan strategi operatif penelitian. Yang keempat adalah pengumpulan dan analisis fitur linguistik. Yang kelima ada distribusi data pada tabel rekap, dan yang berikutnya adalah penyajian data dalam teks kutipan, tabel, grafik, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah penyajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk kutipan penggunaan, MOF, step, strategi operatif penelitian, dan fitur linguistik. Yang berikutnya adalah frekuensi penggunaan, dan dilanjutkan dengan presentase penyajian dan kategori. Persentase 100% itu kategorinya adalah wajib atau obligatory. 60-99% kategorinya adalah konvensional. 0-59% itu adalah pilihan atau opsional. Ini diambil dari Kadok Sila Batam tahun 2005. Yang berikutnya adalah validasi dan reliabilitas data. Yang pertama adalah validasi data menggunakan seorang independent writer yang insya Allah akan menganalisis lebih kurang 20% dari total artikel. Yang kedua adalah analisis koefisien Cohen-Cava digunakan untuk mengevaluasi reliabilitas antara hasil kerja peneliti dan independent writer. Dan jika skor Cohen-Cava kurang dari 0,40 akan dianggap buruk, dan 0,40 sampai dengan 0,59 wajar. Kemudian 0,60 sampai 0,74 dianggap baik, dan seterusnya
0,75 atau lebih tinggi dikategorikan bagus. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, demikianlah barangkali eh, paparan kami di kesempatan baga ini, dan ini adalah katakanlah sebuah cambuk bagi kami. Yang pertama adalah hidup akan selamat jika menghentikan kecemasan. Yang kedua, kendalikan perasaanmu sebelum perasaanmu mengendalikan kamu. Dan ketiga, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Ini saya Bapak Ibu dosen yang kami hormati, mohon masukan dan saran sehingga penelitian kami di masa yang akan datang akan lebih baik lagi. Lebih kurang kami mohon maaf karena ada rasa buru-buru, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jamaluddin. Tarik napas dulu, santai aja, tidak usah gugup. Ini minum Pak Didi. Siapkan alat tulis, nanti ada saran, minum dulu ya. Izin Pak. Ya, Pak. Baik, untuk mengawali brainstorming aja ini. Sumbang saran untuk Siap Pak Didi. perbaikan proposal ini supaya lebih bagus. Kami minta langsung yang pertama Bapak Profesor Dr. Muhammad Jaim M.Hum dari UNP ya. Betul, Pak. Saya kemarin minggu yang lalu tidur di Hotel UNP, Bro. Nggak jumpa Ya. kita, Pak. Ya, mari ketemu Pak Zain. Monggo silakan, Bro. Baik, terima kasih Pak Didi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Waalaikumsalam. Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan oleh Bapak Ketua Prodi, Prof. Safnil PhD, sekaligus sebagai promotor di dalam pembimbingan tesis ini. Yang terhormat juga Prof. Dr. Dian Eka Chandra Wadana selaku promotor, Pak Didi, Bu Irma, serta hadirin hadirat yang hadir pada sidang proposal ini. Boleh izin share screen Pak Jamaluddin? Ya, supaya lebih jelas yang kita komentari. Pertama, saya menyampaikan selamat ya pada Pak Jamaluddin yang telah berhasil maju pada seminar proposal pada siang hari ini. Saya sudah baca Ya, Prof. proposalnya berulang-ulang karena tidak gampang untuk bisa memahami suatu proposal ya, yang telah dipersiapkan sekian lama di bawah bimbingan dua promotor hebat nih. Ya, Prof. Ya, Prof. Dian dan Prof. Safnil ya. Bisa izin Pak Jamaluddin, bisa di stop ini dulu, lalu izinkan saya untuk share. Siapa hostnya nih? Hostnya Prof. Safnil ya? Prof. Safnil. Izin Prof. Iya, ya. Oke. Baik. Masih belum diizinkan nih? Oke, dah. Silakan. Ada. Baik. Makasih ya. Jadi ini kajian yang sangat menarik ya, yang saya lihat. Karena saya juga baru mendalami bidang discourse analisis ini. Walaupun dulu pernah bersinggungan dengan semantik dan pragmatik, ternyata kajian discourse analisis ini sangat menarik juga ya. Dengan pola-pola yang sudah baku ya. Yang pertama ingin mengomentari masalah judul ya. Saya kira penggunaan istilah novelty di sini, kalau novelty ini kan bahasa asing ya. Kalau Prof. akan tetap menggunakan novelty tentu dicetak miring harusnya. Kecuali Ya, di Prof. Indonesia kan atau dicari padanannya ya. Apakah digunakan kata kebaharuan tapi kurang enak juga didengar ya. Nah, saya kira penggunaan kata novelty ini aja. Ya, Prof. Kalau di tayangan tadi sudah cetak miring ya, tapi di judul disertasi ini belum. Ya, Prof. Ya, itu terkait dengan judul. Ya, Prof. Kemudian yang kedua, terkait dengan pendahuluan, saya kira pendahuluannya telah ditata dengan rapi ya, sehingga pada bahagian latar belakang ini cukup jelas
saya bisa memahami dengan baik, termasuk juga rumusan masalah, Ya, Prof. yaitu adanya akan dicari itu adalah pola retorika pada bagian abstrak, kemudian novelty penelitian dalam abstrak, retorika bagian pendahuluan, novelty bagian pendahuluan, dan fitur linguistik ya. Jadi jelas ya. Namun ketika membaca tujuan penelitian, penggunaan mengetahui ini sepertinya sangat dangkal sekali ya. Kalau hanya untuk mengetahui, barangkali tidak perlu kita melakukan penelitian, apalagi penelitian disertasi ya. Karena tuntutan disertasi itu adalah level 9. Adanya temuan baru ya. Kalau hanya mengetahui, barangkali kurang tepat dijadikan sebagai kata kerja untuk menyatakan tujuan. Ya, Prof. Mungkin penggunaan kata menemukan, find out ya, menemukan atau rumusan yang lain akan lebih kuat ya. Jangan hanya sekedar kata mengetahui itu. Ya, Prof. Ya, Prof. Oke. Kalau dari sisi yang lainnya, saya kira sudah sesuai antara masalah dengan tujuan penelitian. Ya, Prof. Kemudian pada bagian kegunaan, biasanya ketika bicara tentang kegunaan penelitian itu, dua hal yang selalu muncul. Apa manfaatnya atau kegunaannya secara teoritis dan secara praktis. Kelihatannya di sini Pak Jamaluddin baru mengemukakan secara praktisnya saja ya, kegunaan bagi dosen, bagi mahasiswa, serta peneliti. Namun perlu juga ditambahkan dengan ada enggak manfaatnya secara teoritis? Ada enggak sumbangannya terhadap keilmuan discourse analisis atau keilmuan apa gitu ya? Ya, Prof. Jadi mungkin perlu ditambahkan kegunaan secara teoritis itu ya. Ya, Prof. Namun mungkin dipertimbangkan juga kata menambah wawasan ini ya. Menambah wawasan itu sepertinya masih sangat dangkal ya. Kira-kira apa kata kerja yang bisa digunakan untuk menunjukkan kegunaan penelitian ini? Ini kan menambah wawasan, memberikan informasi. Bagaimana agar betul-betul penelitian ini berguna untuk mengimplementasikan pola retorika di dalam hal apa untuk bagi dosen, bagi mahasiswa dalam hal apa, bagi peneliti dalam hal apa. Karena ini mungkin fungsinya berbeda-beda ya. Bagi mahasiswa mungkin menambah wawasan, bagi dosen mungkin tidak, bagi peneliti mungkin tidak hanya sekedar menambah wawasan gitu. Jadi mungkin perlu dicermati lagi ya, apa kira-kira kegunaan penelitian ini bagi dosen, mahasiswa, serta peneliti. Kalau ini kan sama rata aja semuanya ya. Dosen, untuk mahasiswa, untuk peneliti, tidak ada bedanya. Hanya menambah wawasan dan memberikan informasi. Ya, sementara secara teoritis juga masih belum dinyatakan ya. Ada enggak sumbangan-sumbangan baru yang diberikan dari hasil penelitian ini terhadap teori discourse analisis ya. Saya yakin pasti ada. Ya, Prof. Mungkin hanya kegunaan praktis saja ya. Ya, Prof. Lalu tentang definisi istilah. Saya melihat kalau disajikan seperti ini tidak definisi lagi nih. Ini sudah membahas ya. Sepertinya bukan sekedar definisi. Kalau definisi itu biasanya dinyatakan dalam satu kalimat. Nah, esensi dari konsepnya apa gitu. Tapi ini sudah menjelaskan. Saya pikir ini mungkin penjelasan istilah penting ya. Bukan definisi. Mungkin apa namanya ya? Short explanation of important term apa ya? Coba pertimbangkan lagi kata definisi ini. Karena di sini tidak ada satupun saya temukan definisi. Misalnya ketika bicara tentang strategi novelty pendidikan, mana definisinya nih? Strategi novelty, nggak ada, belum ada definisinya. Atau minimal nanti pada bagian akhir ada semacam definisi ya. Karena sejauh pengetahuan saya, definisi itu memang disampaikan dalam bentuk satu kalimat. Satu kalimat bisa simple atau complex sentence, ya bisa seperti itu ya. Kalau tidak, ya istilahnya barangkali penjelasan tentang istilah penting. Tapi saya nggak tahu juga, mungkin ini disesuaikan dengan gaya selingkung penulisan disertasi di Universitas Bengkulu.
Kalau memang isinya definisi, kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Saya kira polanya sama semuanya nih ya. Artikel jurnal penelitian juga kita tidak temukan definisi, tapi ini penjelasan semuanya nih. Abstrak artikel jurnal, pendahuluan artikel. Ini sama dengan gaya Malaysia ya. Saya menguji di Malaysia hari itu. Memang dia tidak menggunakan istilah definisi, tapi memang penjelasan konsep. Ya, Penjelasan konsep itu ya. Oke. ya, Prof. Lalu eh, tentang keterbatasan ya. Keterbatasan. Saya melihat keterbatasan di sini, ini salah tulis juga nih, keterbasan apa nih ya. Iya, Penelitian memiliki beberapa ya, Prof. Ya, diterbas kayaknya ya. iya, iya, Prof. Eh, Ya, Prof. ya, saya melihat ini kok bukan keterbatasan ya. Memang lingkup penelitiannya ini gitu, bukan keterbatasan kan? Bahwa korpus penelitiannya artikel ilmiah pada jurnal nasional ini nggak keterbatasan. Tapi nanti menganalisis bagian abstrak pendahuluan kan memang lingkup penelitian ini. Oh, iya, Prof. Nah, jadi kalau keterbatasan jangan bicara tentang lingkup. Harusnya dari artikel-artikel jurnal itu, dari korpus itu mana yang tidak terambil sehingga itu menjadi keterbatasan ya. Gitu ya. Ya, atau dari aspek novelty, move dan sebagainya itu di mana letak keterbatasannya ini. Kalau saya memahami ini eh, bukan keterbatasan tapi lebih pada ruang lingkup penelitian. Karena Prof. saya lihat di form penilaian itu memang harus ada ruang lingkup ya. Saya Ya, tidak menemukan di sini ruang lingkup. Kok justru yang ditemukan keterbatasan penelitian ya. Prof. Ya, saya mohon ditanggapi dulu yang bagian pendahuluan ini Pak Jamaluddin. Baik, Oke, Prof. Terima kasih, Prof. ya. Masukan yang telah diberikan kepada kami. Eh, Memang kemarin itu belum kami masukkan beberapa apa manfaat manfaat itu teoritis itu, Prof. Baru baru Hmm, manfaat praktis saja. hmm, Kemudian ada beberapa kata-kata yang salah barangkali, Prof. Tadi kami akan mencoba eh, mencari kata yang lebih baik ketika nanti dengan menggunakan menambah wawasan ini, Prof. Apakah nanti dengan eh, kegunaan peneliti ini untuk memberikan motivasi barangkali bagi bagi eh, dosen ataupun yang lain nanti, Prof. Kalau untuk mahasiswa barangkali untuk menambah wawasan seperti itu, Prof. Kemudian Tapi memberi, juga memberi motivasi kurang tepat juga itu Pak Jamal. Prof, ya, kebetulan Prof ya. Jadi ini kan persoalan keilmuan ya. Apa apa manfaat praktiknya? Coba nanti didiskusikan aja ya. Siap, Prof. Kalau Siap, Prof. tujuan tadi gimana Pak? Kalau mengetahui ini kelihatannya sangat dangkal ya. Apa kira-kira yang lebih cocok nih untuk kata kerja yang digunakan? Barangkali yang eh, kata kerja barangkali menemukannya barangkali, Prof, nanti, Prof. Saya Menemukan ya, ya, minimal ya. ya Find out ya. menemukan barangkali, Prof. Oke, baik. Nah, bukan mengetahui tapi menemukan, Prof ya. Iya, iya. Kalau mengetahui hanya sekedar tahu aja ya. Lah Siap. tahu akan dimanfaatkan atau tidak nggak ada gunanya. Padahal ini karya luar biasa nih kan. Yang apa namanya kajiannya tidak hanya di lingkup Indonesia, ada lingkup dunia ini. Siap, Prof. Oke. Ada lagi Pak penjelasannya tentang definisi ini gimana Pak? Eh, karena kami pikir praktis belajar barangkali, Prof, mungkin nanti akan diganti dengan penjelasan istilah penting mungkin yang ada di apa di disertasi kami, Prof. Nanti kan Oke. saya coba konfirmasi juga dengan promotor dan kopromotor, Prof. Oke, oke. Makanya ini tergantung di gaya selingkungnya ya. Kalau Siap, memang Prof. di sini definisi istilah, harusnya ini definisi. Siap, Prof. Tapi mungkin ada baiknya juga ada bagian yang menyangkut dengan eh, konsep-konsep tadi ya. Ya, Apa namanya? Penjelasan istilah secara umum ya. jelas istilah, Prof ya. Oke, baik. Saya lanjutkan pada eh, bagian kedua ya, kajian pustaka ini. Siap, Prof. Eh, saya melihat seperti ini pada kajian pustaka ini. Pada Permendikbud yang terbaru itu, Permendikbud nomor 53 tahun 2023 itu, pasal 9 itu dinyatakan bahwa lulusan S3 itu harus memahami filosofi keilmuannya. Nah, jadi implementasinya bagaimana? Ketika itu sudah ditetapkan, tentu dalam kajian pustaka itu ada semacam landasan filosofis gitu ya. Kalau ini kan langsung deskripsi teoritis gitu. Apakah perlu diawali dengan
landasan filosofisnya apa kajian wacana ini gitu. Oh gitu Prof ya. Ini sekedar saran aja, tapi nanti ini perlu dipertimbangkan oleh Prodi ya. Apakah kita menyesuaikan dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 itu tentang tuntutan standar kelulusannya. Nah, karena itu betul yang diterangkan ada 2 ayat tuh yang menyangkut dengan standar kelulusan. Yang pertama terkait dengan ini terdapat pada pasal 9 ya. Kalau kita lihat di eh, permen itu. Jadi bunyinya kira-kira seperti ini. Bahwa program doktor minimal menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu dan mampu melakukan pengalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji. Jadi 2 hal ini sangat terkait dengan disertasi ya. Iya Prof. Filosofi keilmuannya dan mampu melakukan riset ya, pengetahuan pengembangan ya, pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya seni. Poin 2-nya sudah ada di sini, cuma poin 1-nya yang belum kelihatan, baru deskriptif teoritis gitu. Ya Prof. Oke, itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, untuk judulnya wacana ilmiah ya. Sementara judul kita itu publikasi. Kalau kita lihat isinya, ini hanya 1 paragraf ini aja yang bicara tentang wacana. Selebihnya bicara tentang publikasi ilmiah. Nah, coba dipertimbangkan apakah cocok subbagiannya wacana ilmiah atau publikasi ilmiah gitu. Nah, memang publikasi ilmiah itu bagian dari wacana ilmiah. Nah ini ya. Nah, tapi bagaimana memposisikan antara judul dengan isi ya. Karena hanya paragraf 1 aja, paragraf kedua, ketiga itu kelihatannya sudah bicara tentang, oh ya, ada beberapa ya. Ada Iya, yang Highland tentang wacana ilmiah juga ya. Tapi kebanyakan tentang publikasi ilmiah ya. Ini hanya sekedar pertimbangan saja. Lalu yang kedua, untuk artikel ilmiah ini, referensinya masih sangat sedikit nih. Saya pikir hanya 2 saja referensinya nih. Yang pertama Belcher 2019, dan yang kedua, ada Belcher juga. Yang kedua Safnil ya. Hanya 2 itu saja. Jadi untuk dimasukkan sebagai bagian dari kajian pustaka, Iya Prof. barangkali 2 referensi ini belum memadai. Iya Prof. Kalau bisa ditambahkanlah beberapa referensi rujukan-rujukan lain ya, Untuk di yang artikel jurnal terkait Prof ya. ya, Untuk di artikel jurnal Prof ya. ya pada judul artikel jurnal nih, pada bagian artikel jurnal ini. Ya. Sementara kalau di bagian-bagian lain justru sangat banyak ya. Untuk artikel jurnal nasional ini, saya pikir sudah cukup banyak ya. Baru 3 juga nih artikel jurnal nih. Baru 3 rujukan. Yang pertama ada Martin, yang kedua Ibrahim, dan yang ketiga Wiryawan. Hanya itu aja. Ini belum kelihatan rujukan-rujukan yang lain ya, yang sifatnya internasional mungkin perlu juga. Ya Tapi Prof. karena ini jurnal nasional akreditasi mungkin memang terbatas rujukannya ya. Ya Tapi Prof. kalau bisa memang namanya kajian ya, review literature, kajian teoritis tentu harusnya lebih banyak ya. Agak 5 atau ya itu mungkin memadai. Sementara kalau kita lihat dari judul ini, abstrak pada artikel jurnal, ini sangat banyak ya. Ada 10 atau lebih nih kutipan-kutipan yang diambil. Demikian juga pada kajian pendahuluan ya, karena ini yang menjadi inti. Nah, ini banyak sekali ya. Ya Prof. Yang lain-lainnya saya kira cukup memadai. Cuma yang 2 itu saja yang saya pikir agak kurang ya, agak Ya Prof. kurang referensinya. Ya Prof. Ini teori-teorinya sangat memadai ya, Ya sebagai Prof. dasar untuk melakukan penelitian. Ya Prof. Cuma ada satu lagi yang ingin saya sampaikan pada bagian teoritis ini. Biasanya di akhir kajian teoritis itu diakhiri dengan namanya apa itu? Conceptual framework. Ada conceptual framework ya. Saya tidak menemukan adanya
semacam conceptual framework yang akan membantu peneliti sebetulnya ya, mengaitkan antara apa yang telah dianalisis ini dengan langkah-langkah berikut yang akan dilakukan. Ya, apa sebetulnya konsep eh, novelty itu? Nah, itu kan harus ada frameworknya ya. Novelty, research gap, lalu kaitannya dengan pendahuluan, kaitannya dengan artikel jurnal. Nah, seperti apa itu? Kalau dari sisi lainnya, ini cukup memadai ya. Untuk fitur linguistik juga luar biasa nih hasil kajiannya. Banyak sekali, ini sangat kaya nih pada kajian fitur linguistik ini. Iya, Nah, Prof. cuma yang belum saya lihat konseptual framework-nya tadi itu yang belum ada ya. Ya, Prof. Ya, Prof. Konsep. Tapi ini tergantung juga di kebijakan eh, gaya selingkungnya penulisan artikel penulisan disertasi di Universitas Bengkulu. Kalau Ya, memang tidak ada itu, ya di mana kira-kira bisa dimasukkan, Prof, ya. dimasukkan ya. Adanya conceptual framework di akhir bab 2 kajian teoritis. Ini hasil penelitian relevannya sekira sudah memadai ini. Sangat kaya sekali dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu ya. Oke, itu mungkin untuk bab 2 terkait dengan kajian pusaka. Mungkin ada tanggapan dari Pak Jamaluddin sebelum kita lanjut ke bab 3. Ya, mohon maaf, Prof, yang permen tadi belum terbaca saya, Prof, yang 53 tahun 2023, Prof, pada pasal 9 yang masalah filosofis keilmuan. Nanti insya Allah saya masukkan juga, Prof, di apa di bab 2 nanti, Prof. Ya, tapi Ya, konsultasikan dengan Ketua Prodi ya, apakah memang harus masuk itu siap, atau Prof. tidak ya. Siap, Prof. Kalau saya pikir menanggapi adanya peraturan baru tentang itu, saya pikir lebih baik dimasukkan gitu. Siap, Prof. Siap, Prof. Makasih, Oke, Prof, masukannya, Prof. baik. Makasih. Lalu saya lanjut ke bab 3 tentang Prof. metode penelitian ya. Ya, Prof. Eh, ada beberapa yang kurang konsisten di metode penelitian ini. Misalnya pada rancangan penelitian ini ya, ini sudah disebutkan bahwa metode yang digunakan analisis isi, konten analisis dengan metode analisis isi yang dinyatakan secara kualitatif dan ada juga yang dinyatakan secara digunakan secara kuantitatif ya. Jadi Ya, Prof. metode isi dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Namun di bagian akhir ini kelihatannya ada yang tertinggal gitu. Yang muncul itu hanya pola retorika bagian pendahuluan. Tidak menyinggung sama sekali di bagian rancangan penelitian itu tentang abstrak. Oh iya, Prof. Iya. Di mana dimasukkan tuh? Apakah seiring sejalan antara abstrak dengan pendahuluan? Ya, Atau ya, memang ada perbedaannya? Kalau abstrak menggunakan ini, kalau bagian pendahuluan rancangannya seperti ini ya. ya. Karena yang saya lihat ini aja akan tergambarkan pola kuantitatif berupa frekuensi pola retorika bagian pendahuluan dan frekuensi penggunaan strategi senjangan penelitian berdasarkan tipe-tipe sesuai dengan modelnya. Tidak ada kata-kata abstrak di sini. Ya, Prof. Padahal kita tahu bahwa objek penelitian itu dua kan, Ya, Prof. abstrak sama Ya, Prof. bagian Ya, Prof. pendahuluan, Ya, Prof. Ya, Prof. bagian pendahuluan. Ya, Prof. Ya, jadi Ya, mungkin konsistensi aja. ya. Kita bicara tentang dua hal, dimanapun kita bicara tentang objek ini harus bicara tentang abstrak dan bagian Ya, pendahuluan. Prof. Ya, Prof. Kalau sama silakan disandingkan, kalau berbeda silakan dibedakan pembahasannya gitu. Ya, Prof. Izin, Prof. Memang disandingkan, Prof. Mohon maaf, Prof. Ya, bagian Sandingkan ya. ya Nah, disandingkan, Prof. oke. Ya, jangan lupa menyandingkan. Nanti berdiri aja pengantinnya sendiri di atas pentas nggak enak nih. Ya, Prof. Ya, Prof. Oke. Berikut tentang korpus ya. Ini saya bingung juga nih. Hmm. Eh, apa yang dimaksud dengan korpus penelitian? Setahu saya korpus penelitian itu kan kumpulan data ya. Kumpulan data yang akan dianalisis untuk menemukan sesuatu yang baru ya. Tetapi pada bagian korpus penelitian ini banyak sekali ceritanya ya. Mulai dari memilih artikel 10 jurnal yang berbeda, kemudian kriteria-kriteria itu ada di pembicaraan tentang korpus. Iya, Prof. Lalu ini diulang lagi ketika bicara tentang
Ini tentang korpus semuanya ya. Ya, Prof. Ketika bicara tentang teknik pengumpulan data, ini diulang lagi. Untuk membuka artikel dipublikasikan di Jurnal Nasional Organisasi dan bidang ilmu pengetahuan bahasa, maka pemilihan korpus penelitian dilakukan berdasarkan. Pada ini langkah pengumpulan data nih. Jadi mungkin perlu dicermati kembali ya, apa-apa saja yang akan dibicarakan pada kajian korpus. Ini kan bicara tentang masalah data ya. Iya, Prof. Lalu apa isinya ketika kita membahas tentang teknik pengumpulan dan analisis data? Karena ada yang berulang di sini. Seharusnya itu cukup di korpus, nggak perlu ada di langkah pengumpulan data. Begitu, Karena Prof. ini sudah bicara masalah data kan. Korpus juga bicara masalah data. Iya, Prof. Nah, Artinya cukup sekali di korpus, Prof ya. kalau kita yang korpus itu apa sekarang, Pak Jamaluddin? Ya, Korpus penelitian Bapak apa? ya betul, Prof. Dari kumpulan-kumpulan jurnal itu, Prof, sebetulnya. Jadi dari korpus sub itu diambil dari 10 jurnal gitu, Prof. Apakah korpus Bapak itu kumpulan jurnal? Iya, Prof. Kurang tepat kali ya. Iya. Yang korpus itu apa, Pak? Artikel dari jurnal itu sendiri, Artikel Prof. ya, Enggak dong. Artikel, Yang Prof. dimaksud dengan korpus kumpulan itu artikel apa? Kumpulan dari artikel tersebut, Prof. Artikel ya. yang menjadi objek penelitian ya. Iya. Nah, jadi artikel itu mungkin sebagai objek penelitian. Yang korpus Bapak itu sebetulnya adalah abstrak pada artikel dan bagian pendahuluan pada artikel. Itu yang korpus. Sementara yang bagian pendahuluan itu kan banyak komponennya kan? Iya, Prof. Atau keseluruhan ya. Keseluruhan pendahuluan dan bagian. Jadi suatu artikel itu tidak hanya terdiri dari pendahuluan, tapi ada juga findingnya, ada conclusionnya. Kalau Bapak jadikan artikel sebagai korpus, maka akan banyak yang terbuang. Sementara yang Bapak analisis itu hanya abstrak sama pendahuluan. Tidak pada finding, tidak pada discussion. Makanya kalau Bapak katakan korpus penelitian itu adalah artikel, nah itu agak rancu ya. Tidak bisa membedakan mana yang korpus penelitian, mana yang objek penelitian. Objek penelitian itu, Bapak itu adalah artikel-artikel yang terbit pada jurnal Sinta yang ditulis tentang pengajaran bahasa Indonesia. Itu objek ya. Korpus Bapak itu adalah abstrak yang pendahuluan. dan bahagian pendahuluan. Nah, makanya saya bingung ketika membaca korpus kan. Korpus penelitian ini adalah artikel-artikel yang dipilih. Nah, ini bukan korpus nih. Iya, Ini objek penelitian ya kan. Yang korpusnya itu adalah kumpulan artikel-artikel yang ada kumpulan abstrak dan bagian pendahuluan pada artikel-artikel itu. Itu yang jadikan sebagai korpus. Ya, Nah, jadi tolong dicermati lagi nih ya. Ya, Prof. Mana yang layak masuk pada bagian korpus penelitian? Ini korpus atau objek penelitian nih? Iya, Yang Prof. 100 ini apa nih? Korpus? Apakah ini Artinya ini korpus? adalah Objek ya, Objek penelitian ya? objek penelitian ya, ya. Nah, ada objek penelitian, ada korpus. Nah, bicara tentang objek penelitian itu pada bagian mana? Nah, tentu tidak pada bagian korpus. Nah, ini kan untuk pemilihan artikel baru ini ya. Belum termasuk korpus lagi ini. Apa kriteria-kriteria artikel yang akan diambil yang di dalamnya ada korpus nanti ya. Iya, Prof. Sifat open access, agitasi Sinta, memiliki ruang lingkup. Ini di mana letaknya nih? Nah, jadi itu aja ya. Tolong dibedakan antara objek penelitian dengan korpus sebagai kumpulan data penelitian. Lalu pada langkah pengumpulan data, ini mulai ragu lagi nih. Apakah langkah pengumpulan data itu dimulai dari memilih jurnal? Ini jurnal bereputasi nasional ya. Pemilihan korpus penelitian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Nah, ini pemilihan korpus penelitian lagi kan? Padahal isinya langkah-langkah pengumpulan data. Di sini memilih jurnal bereputasi lagi. Artikel yang ditulis penulis Indonesia. Ini kan objek penelitian tadi kan? Memilih objek penelitian. Mana dia yang langkah pengumpulan data itu? Saya tidak menemukan di sini.
Ini semuanya memilih objek penelitian baru. Langkah mengumpulkan data itu setelah terkumpul abstrak. Bagaimana cara mengumpulkan abstrak, bagaimana mengumpulkan bagian pendahuluan itu. Nah, itu mungkin yang perlu diceritakan ya. Lalu di sini bercampur aduk juga antara langkah pengumpulan data dengan instrumen penelitian. Saya pikir untuk tes disertasi S3 itu, kita membedakan antara instrumen sebagai alat pengumpul data dengan teknik pengumpulan data. Instrumen itu adalah alat untuk mengumpulkan data, sementara tekniknya adalah bagaimana instrumen itu disebarkan sehingga data terkumpul. Nah, kalau di sini kayaknya sistemnya dicampur ya. Tapi kalaupun dicampur pada langkah itu harus ada bagian yang menceritakan tentang instrumen, ada bagian yang menceritakan tentang langkah-langkah pengumpulan data. Karena langkah pengumpulan data, instrumen pengumpulan data itu terkait dengan apakah 5 pertanyaan penelitian tadi sudah terangkum dalam instrumen itu atau belum. Lalu biasanya instrumen penelitian itu divalidasi oleh ahli. Di sini tidak jelaskan apakah instrumen checklist yang berdasarkan model Wallace itu akan divalidasi. Kalau tidak, kenapa tidak divalidasi? Setahu saya semua instrumen untuk disertasi S3 itu harus divalidasi minimal oleh 1 orang ahli. Kalau bisa lebih dari 1 orang ahli. Lalu ada berapa instrumennya? Ini juga nggak jelas. Ada instrumen checklist berdasarkan model di bawahnya ada lagi checklist yang dikembangkan berdasarkan model Arianto. Ini cara penulisannya juga membingungkan ya Pak. Iya, Prof. Ya, dikembangkan berdasarkan model. Lalu dalam kurung Arianto. Ini sumber atau model yang dikembangkan? Maksudnya Pak Jamilus, Pak Jamarudin. Yang dikembangkan berdasarkan model, ya kan? Dalam kurung Arianto, Arsyad, Zainil. Ini kutipan atau model itu yang ingin Bapak sampaikan? Model, Prof. Model. Kalau begitu, jangan dibuat kurung di sini ya. Iya, Prof. Berdasarkan model Arianto, kurung 2023, Arsyad, kurung 2023. Jangan kurungnya sebelum Arianto. Siap, Prof. Kelihatannya kesalahannya konsisten. Di atas juga seperti itu. Berdasarkan model dalam kurung Swales. Harusnya berdasarkan model Swales dalam kurung 1990 dan 2024. Ini kesalahan yang berulang nih. Oke. Jadi saran saya pada bagian ini adalah ada bagian khusus yang bicara tentang instrumen, ada bagian khusus yang bicara tentang teknik pengumpulan data. Dia bisa berada dalam satu rumah besar, tapi ada kamar-kamarnya ya, tentang instrumen, karena itu menyangkut dengan bagaimana apa indikatornya, apa bagaimana memvalidasinya. Biasanya instrumen itu turunan dari kajian pustaka. Munculnya dari kajian pustaka. Saya lihat tadi sudah ada di kajian pustaka. Tapi bagaimana kajian teoritis di pustaka itu bisa menjadi instrumen. Itu yang bisa diceritakan pada instrumentasi. Oke. Nah, ini prosedur ya. Pada prosedur analisis data, ini ada lagi cerita tentang data diperoleh. Nah, kalau kita bicara tentang prosedur analisis, nggak ada lagi cerita tentang pemerolehan data ini. Langsung, Prof ya. Nah, ini kan kembali lagi kan, Iya, Prof. data yang terkumpul dianalisis menggunakan 2 metode, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari proses. Jangan bicara tentang proses lagi, tentang diperoleh lagi. Data yang sudah diperoleh dari instrumen, dianalisis, itu. Jadi yang saya beri warna kuning ini barangkali dipertimbangkan untuk tidak berada di sini ya. Mungkin berada pada bagian yang lain. Iya, Prof. Ya, Prof. Jadi prosedurnya kan ini kan. Ya, prosedur, Prof. Ya, ini ya. Jadi agak bercampur baur antara bagian-bagian pada teknik pengumpulan data, analisis data, itu agak bercampur baur sedikit ya. Nah, lalu yang terakhir, ini kembali lagi nih.
Berdasarkan jalan sebut di atas, tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian dan analisis move up. Padahal ini adalah bagian dari teknik analisis data tadi kan. Kenapa kok muncul lagi yang ini? Iya, Prof. Mungkin harus ada judul baru ini, prosedur penelitian. Ya, pada prosedur penelitian judulnya baru cocok nih. Menyusun instrumen, lalu menentukan jurnal yang dijadikan korpus. Nah, ini mungkin langkah-langkah prosedur penelitian kali ya. Ya mungkin perlu ada beberapa subheading ya untuk membedakan mana yang data collection, data analisis, mana yang instrumen, mana yang prosedur penelitian. Ya, tidak bisa dibuat dalam satu subheading yang sama gitu ya. Oke, terakhir tentang validasi ya. Ya, validasi ini dua ya. Maksudnya mungkin tiga kali ya. Tadi kan ada teknik mengumpulkan data, analisis data, yang ketiga mungkin validasi. Realitas ya, Prof. Ini validasi nomor tiga, langkah ketiga kali ya. Coba pertimbangan tentang penomoran ini ya. Apa yang ingin saya lihat di validasi Prof. ini ada Iya, Prof. Yang ketiga, Prof. tiga ya, bukan dua ya, betul ya. Prof. Mohon maaf, Ya. Prof. Ya. Eh, ada yang kontradiktif saya lihat di sini. Di mana kontradiktifnya? Untuk memvalidasi hasil analisis data, seorang independent writer diikutsertakan. Ini dikatakan menganalisis pola dan strategi inovatif penelitian. Nah, independen dipilih dari praktisi pada bidang ilmu yang sesuai. Artinya dia ketua ahli ini kan. Iya, Prof. Iya, Prof. Nah, tetapi kenapa di bawah dinyatakan bahwa independent writer dilatih? Kenapa harus dilatih? Istilah dilatih ini barangkali yang menunjukkan ketidakprofesional independent writer itu. Karena seorang independent writer pasti dia sudah ahli, nggak perlu ada pelatihan lagi. Mungkin ya sekedar instruksi saja ya. Jadi penggunaan kata dilatih ini membingungkan ini. Iya, Prof. Dilatih dengan contoh tentang cara mengidentifikasi problematika sepertinya bukan ahli nih kalau perlu pelatihan ini. Iya, Prof. Ada kata yang salah, Ini Prof. juga, ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa tugasnya hanya untuk menganalisis 20%? Apa dasar pemikirannya nih? Independent writer akan ditugasi untuk menganalisis 20% dari jumlah total artikel. Artikelnya bukan 10 tadi kan? 100 enggak saya 100, artikel. Prof. Ya. Nah, izin, Prof. Salah ketik, Prof. Ya. Iya, Prof. Ya, kenapa harus 20%? Kenapa tidak semua data itu yang divalidasi oleh independent writer ini? Kenapa 20%? Maksudnya apa? Nah, ini maksudnya apa? Ini kan memvalidasi ini kan, validasi data kan? Kenapa hanya 20% yang divalidasi? Tidak 100% data yang diperoleh yang divalidasi. Maksudnya apa? Nah, ini saya nggak ngerti ini paragraf ini. Saya pikir barangkali, Prof, tidak semuanya di bersama independent writer, hanya meminta 20% saja. Yang selebihnya biar saya sebagai seorang peneliti, sebagai penelitinya, Prof. Jadi dia memberikan contoh-contoh mungkin, Prof. Seperti itu, Prof. Harusnya validator itu memvalidasi semua data kan? Semua, Prof. Dibatasi. Kenapa dibatasi 20%? Ini yang saya kurang paham aja nih. Coba-coba nanti didiskusikan lagi ya. Prof. Apakah memang 20%? Apa dasar pemikirannya kenapa 20% saja? Padahal ini validasi data ya, bukan validasi artikel yang dipilih. Nah, ini validasi data. Validasi korpus tadi kan. Iya, Prof. Nah, gimana tuh? Oke. Iya, Prof. Eh, Kemudian terakhir data pusaka. Saya melihat ada beberapa artikel yang sepertinya eh, kok agak aneh ya dijadikan sebagai rujukan ya. Misalnya ini ya, correlation between adult tobacco smoking prevalence and mortality of coronavirus according to ini kutipan dalam kaitan dengan apa nih? Yang artikel ini. Saya tidak mencek juga nih apa yang Bapak kutip, tapi apa kaitan antara judul ini dengan Nah, pemanfaatannya pada penelitian Bapak? Apanya yang Bapak ambil di sini? ya, Prof. Teknik pengumpulan datanya kah? Iya, Prof. Iyanya apa nih?
Eh, kalau salah kayak saya ambil untuk contoh dari apa fitur-fitur linguistik, Prof. Belum. Ini nggak ada logistiknya kan? Contoh dari fitur linguistik, Prof. Correlation between adult tobacco smoking prevalence and mortality. Nggak ada kaitannya saya pikir nih ya. Ya, ini satu. Coba dipertimbangkan aja nanti. Ini juga ya. Di halaman Memotret bahwa 42, di COVID-19 halaman di awal 42, Prof. pandemi. Ini ada analisis wacananya nih. Izin, Prof. Di halaman 42 saya ambil contoh sebetulnya, Prof. Untuk untuk Malkir, Prof. Di halaman 42 dan 142, Prof. 142. Halaman 41 dan halaman 42, Prof. Jadi saya 41. ngambil contoh yang dilakukan atau Makro dan Helda ini sebagai kutipan, Bro. Jadi contoh dari fitur frasa yang menunjukkan ketidakyakinan, Bro. Oh, contoh artikelnya gitu ya. Ya, contoh Ini fitur, data Bro. artinya ya. Ya, Bro. Untuk apa? Contoh dari fitur, Bro. Fitur linguistiknya. Ya, kenapa diambil dari Jurnal Engineering Technology? Padahal Bapak kan harusnya di bidang social science juga kan? Di halaman 42, Bro. 42, Bro. Ya, Nah, Bro. ini kan. Ya. Trias cuti nih. Nggak Pak, ada konfirmasi. frasa yang menunjukkan ketidakyakinan, Bro. Ya, F. Halaman berapa? F, Bro. Di frasa yang Di menunjukkan ketidakyakinan. halaman berapa? Tidak yakin, Bro. Halaman berapa? Nah, ini, Bro. Ini, Bro. Nah, ini. Malvira dan Helda, Bro. Ini diterjemahkan Mafira Elda. Beberapa kali telah menginvestigasi fungsi fisik yang buruk dengan faktor risikonya, namun hal tersebut tidak dipastikan. Oke. Saya hanya mengambil contoh dari fitur linguistiknya, Bro. Eh, Oke, jadi contoh-contoh yang diambil itu Ya, Bro. dari berbagai keilmuan gitu ya maksudnya. Ya, Ya, mungkin sebaiknya yang dekat-dekat pada yang kita analisis ya. ya, Oke, Bro. enggak apalah, nanti dipertimbangkan aja ya. Ya, Bro. Saya melihat itu saja, aku agak aneh Ya, Bro. menemukan beberapa referensi yang ini kan, does work family conflict affect the auditor performance? Ini tuh apa nih Justina nih Pak? Sama, Prof. Itu saya ambil dari contoh sebetulnya, Prof. Oke, contoh Contoh juga. untuk fitur-fitur linguistik. Oke, baik. Jadi eh, berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya. Ya, Yang siap, Prof. pertama, bahwa proposal ini cukup baik, ya, Ya, dari Prof. segi gagasan, potensi menghasilkan temuan, dan nilai strategisnya ya. Ya, Prof. Kemudian tujuan tadi hendaknya menggambarkan penelitian ini memenuhi level 9 KKNI ya. Itu yang paling penting ya. Orang akan melihat tujuan penelitian ini. Kalau hanya mengetahui itu levelnya paling mendasar itu, paling dasar ya, bukan pada level 9. Insya Allah nanti Kemudian bukan, Prof, ya. metode penelitian bedakan antara objek dengan korpus, lalu ada instrumentasi, ada teknik pengumpulan data, teknik sandi data, prosedur ya, mungkin itu perlu dibedakan betul ya. Ya, Prof. Lalu bagaimana instrumen itu harusnya divalidasi juga ya sebelum digunakan untuk pengumpulan data dan hal-hal terkait dengan referensi tadi. Itu saja eh, masukan saya, Pak Ketua, Pak Didi, Baik, dan baik. promotor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. Jaim. Masukannya sangat banyak, mulai dari ya karakteristik judul sampai sumber referensi. Tidak usah saya uraikan lagi, catatan saya juga nanti bisa menambah wawasan untuk Jamaludin. Baik, waktunya sudah hampir setengah 3 ini, 14.11. Berikutnya saya persilakan Ibu Dr. Irma Diani. Silakan Bu Irma. Lanjutkan. Saya sudah Ya, disampaikan Prof. Iqbal. Zaim tadi dari depannya ini ya. Selamat ya Pak Jamaludin. Ya, Ini Bu. sudah terwujud ya proposalnya, tinggal dirapikan kemudian melakukan penelitian ya. Ya, Prof. Ya, Bu. Baik, sebagaimana yang disampaikan Prof. Zaim,
Ya, kalau itu bahasa Inggris, judulnya mungkin harus di italik ya Pak, tulisannya ya Pak. Heeh. Kemudian eh, tadi karena memang ini model pengutipannya ini ya, apa, menggunakan ini manual atau menggunakan eh, medley atau apa Pak. Jadi harus konsisten juga. Jadi seperti di sini ya, rata-rata di halaman dan pustaka itu Creswell itu kalau memang akan dituliskan apa di sini ya pengutipan itu biasanya kalau menurut misalnya di halaman di awal ya misalnya kalau di depan ini sudah cukup bagus tapi kalau yang di kajian pustaka itu eh, kalau menurut Creswell jadi itu dalam kurungnya itu tahunnya yang di dalam kurung jadi bukan dari Creswell-nya. Ya, Nah, ya. kalau mau di dalam kurung Crosswell-nya semuanya nama ini kan seperti sama semua ini itu diletakkan di akhir saja gitu ya Pak. Di akhir tulisan paragrafnya. Iya Bu, iya Bu. Mm-mm. Kemudian ya kita eh, lihat dari bab satu itu ada ya beberapa eh, tipe ya Pak salah penulisan. Mohon nanti dicek dengan teman sejawatnya ini seperti di halaman 4 itu pembelajaran itu ya. Itu ada tambahan huruf E itu ya. Kemudian ada beberapa tadi yang tulisan preposisi dengan awalan itu tolong dibedakan ya. Ya, kemudian nah, di rumusan masalah ini itu ada eh, Bapak menulis halaman ya masalah pertama ini bagaimana novelty, bagaimana pola retorika ya Pak ya pada bagian abstrak artikel jurnal nasional. Nah, kalau pola retorika abstrak itu sudah diteliti juga oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti eh, Jasrial ya itu yang tesis Jasrial itu ada beberapa juga itu mungkin harus dibedakan ini ya, eh, bagaimana apakah eh, novelty pada bagian abstrak ataukah Bapak ingin meneliti pola retorika abstrak gitu. Jadi ini harus dilihat lagi, dicek lagi Pak, untuk rumusan masalah pertama. Karena sudah ada yang meneliti kalau pola retorika bagian abstrak. Nah, tapi kalau di Jasrial mungkin internasional ya, Bapak nasional saja. Jadi, tapi kalau menggunakan Sualis kan hampir sama teorinya. Jadi retorika, pola retorika abstrak itu kan sama saja ada pendahuluan, tujuan penelitian, metodologi, hasil dan simpulan. Nah, kalau memang menggunakan itu bahasanya mungkin di diubah saja misalnya bagaimana novelty pada bagian abstrak artikel jurnal nasional supaya tidak terlalu sama tidak ada kemiripan itu. Ya, jadi Bapak itu dua ya. Jadi melihat novelty pada bagian abstrak dan bagian pendahuluan. Ya, abstrak dan pendahuluan Bu. Kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua ya. Kemudian yang selanjutnya em, ya saya setuju dengan Prof. Zaim tadi ya. Em, mungkin apakah menjelaskankah gitu ya, bukan mengetahui ataukah mendeskripsikankah atau menemukankah itu lebih lebih pas itu untuk eh, Ya, tujuan penelitiannya sama barangkali ya dengan rumusan pas lah. masalahnya juga begitu. Jadi kan ini kan bagaimana pertanyaannya. Jadi tujuan penelitiannya pun menjelaskankah atau menemukankah atau mendeskripsikankah gitu ya. Ya Heeh. Bu. Kemudian eh,
Ya, manfaat penelitian ini em, mungkin Bapak jelaskan saja ya pengembangan apakah bukan menambah wawasan tadi tapi mengembangkan ilmu atau ya tentang pola retorika gitu ya lebih pada pengembangan ilmu dan pada memberikan informasi gitu ya menambah wawasan pengembangan ilmu sampai di mana gitu ya. Eh, retorika pola retorika novelty dan lain-lain itu sampai penelitian untuk saat ini gitu ya. Iya, Bu. Baik, kemudian ya tadi setuju saya dipersingkat definisinya. Kemudian eh, kutipan ya tulisan tentang artikel jurnal sama setuju saya di kajian pustaka itu tolong ditambahkan juga tentang tulisan artikel jurnal ya. Kemudian di metode ada tertulis di sini frekuensi Bapak menyebutkan di halaman 58 itu ya Pak. Nah itu Bapak ingin ya teknik analisis data di sini ya maksudnya kali ya atau teknik pengolahan data mohon diperjelas. Nah kalau ternyata di sana disebutkan frekuensi halaman 58 apakah di sini ya sedangkan data kuantitatif berupa frekuensi seberapa banyak gitu ya masing-masing move step dan SMP-nya. Nah apakah itu menjawab rumusan masalah Bapak karena rumusan masalah adalah bagaimana penggunaan novelty, bagaimana agak berbeda mungkin bukan jumlah gitu ya. Itu Hmm. tolong dicek lagi ya Pak. Ya, Bu. Nah ini di halaman 60 itu ada tertulis kategori penggunaan research gap. Nah ini eh, saya ingin bertanya apakah kenapa tidak ada karena memang mungkin research gap berhubungan dengan novelty ketika kita menjelaskan research gap pasti terlihat ada kebaruannya ya. Nah, ini maksudnya apa ini Pak? Yang tabel 3.3 itu. Yang kategori penggunaan research gap. Iya, ya nanti Bapak. Ya, ini Ya, maksudnya untuk menjelaskan ini tadi ya, ya, Bu. novelty-nya atau Ya, bagaimana? ya, Bu, yang untuk menjelaskan operasinya, Bu. Kalau misalnya 100%, dia apa? eh, Wajib ada gitu ya. ya Ada wajib, Bu. yang konvensional dan Ya, kalau dia pilihan. 60 sampai 90% itu adalah konvensional. Sementara itu 0 sampai 59% adalah pilihan itu. Jadi maksudnya ini untuk eh, research gap ini diambil sebagai dasar untuk menjelaskan bahwa novelty pun wajib gitu ya Pak. Iya, iya, Bu. Kalau misalkan Atau misalnya mungkin perlu ditambahkan kali ya penjelasan itu mungkin supaya tidak eh, membingungkan pembaca karena anggaplah pembaca ini tidak tahu apa-apa jadi Bapak harus jelaskan lebih detail gitu ya iya, Pak Bu, ya. iya, Bu. Iya, Bu. Nah, di bagian pengkategorian ini ya ya mungkin tadi sama dengan Prof Iya, Bu. tadi tentang di halaman 62 itu 100% kalaupun 20% kan ini bukan populasi dan sampling. Jadi tidak perlu persentase. Jadi ketika memvalidasi semua artikel itu harus divalidasi dan kemudian walaupun ada masukkan teorinya. Iya, Bu. Instrumennya ada ya Pak ya. Nanti Ya,
instrumen ada nanti ya. Ada Bu, ada Bu. Di- Tolong disiapkan juga. Ya Bu, Khawatir nanti Bapak tidak mendapatkan apa yang Bapak butuhkan gitu ya. ya Bu, ada Bu. Langsung. Ya. Oke, baik itu saja dari saya, Pak Didi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Irma. Menambah catatan semakin ya harus harus mau memilah-milah nanti ya. Eh, Mungkin saya dulu ya, Prof. Tabel dengan Prof. Dian. Jadi catatan saya di awal dulu waktu pra itu mestinya itu kemarin jadi rujukan diperbaiki ya. Ternyata belum juga. Jadi salah satu yang saya risau itu misalnya judulnya gitu. Strategi novelty bla 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 bla. Strategi novelty itu dengan pola retorika sejajar atau bagian? Nah, kalau strategi novelty itu lebih tinggi atau bagiannya adalah pola retorika, maka pola retorika disimpan. Tapi kalau sejajar kan dua-duanya muncul di judul gitu. Strategi novelty dan pola retorika. Nah, atau kalau dua-duanya tidak sejajar, bagian yang lain ya kajian aja, kajian apa ya novel strategi novelty dan pola retorikanya sebagai rumusan masalah. Gitu. Nah, Ya tolong Bu. dipikirkan itu, nggak usah dijawab. Ya. Ya, jadi itu bagian apa bukan? Nah, kalau bagian bisa disimpan, artinya pola retorika memang bagian gitu. Kalau bukan, kalau Ya. sejajar kan mesti muncul bareng gitu. Bapak mau nggak kalau Bapak bukan bagian dari saya nantikan saya taruh di belakang gitu. Ya. mestinya mestinya Didi dengan Jamaludin gitu. Nah, gitu. Ya. Kemudian di bagian awal di pendahuluan sudah saya sarankan itu cerita dulu karakteristik model penulisan jurnal penelitian seperti apa gitu kan. Nah, mulai dari abstrak, pendahuluan dan sebagainya sesuai karakteristik teori gitu ya. Sekarang. Baru masukkan bahwa penulisan-penulisan itu dipengaruhi oleh faktor strategi novelty, pola retorika. Nah, konsep strategi novelty, pola retorika ada di bagian pendahuluan itu mestinya. Ya, tambahkan di sana. Catatan saya udah ada ini panjang. Saya biasa kalau menguji S1, S3 saya kasih panjang. Ya, Saya tulis semua, termasuk punya Prof. Jaim tadi masuk ke sini juga. ya Bu. Supaya jangan sampai ketinggalan nanti. Nah ini. Ya. Kemudian ya catatan saya juga ada ruang lingkup. Jadi mestinya ruang lingkup itu ada di bagian setelah tujuan penelitian ya. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, ruang lingkup. Ruang lingkup itu bercerita tentang hal apa saja yang mau diteliti terkait dengan strategi novelty, pola retorika gitu ya. Malah saya sudah mengelompokkan ini kalau bicara pola retorika naikkan dulu pola retorika abstrak, pola retorika pendahuluan gitu kan. Strategi novelty, strategi novelty abstrak, strategi novelty. Nah, jadi nyatu aja, jangan bisa bicara strategi dulu apa pola retorika dulu gitu. Itu di tujuan penelitiannya saya setuju juga, jangan sekedar mengetahui ya. Betul. Ya Pak. Nah, memang kalau dia satu mengetahui atau mendeskripsikan terlalu dangkal. Strategi ya. Kemudian di definisi istilahnya ya karena mau dikaji strategi novelty harus ada konsep strategi novelty, ada konsep pola retorika gitu ya. Nah, jadi definisinya begitu. Dan definisi itu tidak perlu lagi mencantumkan sumber referensi ya. Sumber referensi itu kan ada di bab 2, masa muncul lagi di situ. Plagiat itu, Bapak ulang lagi. Dari bab 2 diulang lagi itu plagiasi itu. Ya, nanti kita uji plagiasi ke plagiasi itu. Ya Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, jadi Tidak usah lagi ya Pak. iya, definisi istilah itu sintesis dari teori yang dikemukakan di bab 2. Ya, hasil sintesis. Ya. Sehingga muncullah definisi itu. Ya. Jadi batas di bab 1 itu. Kemudian bab 2-nya harus ada konsep pola retorika, ada konsep strategi novelty yang saya dulu juga sudah sampaikan
Minimal ada 7 teori yang menguatkan setiap konsep gitu ya. Jangan ada satu, malu itu Prof. Salim. Ini baru dua, ini baru ya memang ya di awal sudah saya sampaikan. Minimal dokter 7 lah gitu ya. Jadi kok setiap konsep, nah, nggak ada ini. Dan di bagian metodologi, saya nyebutnya metodologi. Metodologi itu bagian cara kerja, jadi misalnya metode, pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, instrumen. Nah, itu sebaiknya dijelaskan, walaupun Bapak mengelompokkan dari satu, tapi di dalamnya harus dijelaskan. Saya di bagian apa itu rancangan. Rancangan itu maksudnya mungkin jenis penelitiannya menggunakan metode apa, pendekatannya apa. Sudah jelas di metodenya Pak nyebut apa itu. eh, apa analisis isi. Ya, konten. Secara kualitatif, kualitatif itu apa? Kualitatif itu pendekatan. Ya. Ya. Jadi dikemukakan di situ secara tegas menggunakan teori. Gitu. Kemudian Bapak menyebutkan bagian korpus. Ya. Korpus itu harus diurai, ya, sehingga tidak sampai muncul yang disampaikan Prof. Jaim tadi. Salah satunya mulailah bicara tentang data. Datanya apa? Data penelitian ini, sumber datanya apa? Kalau sumber data bisa apa dan bisa siapa? Nah, diurai di situ. Ya. Kemudian pada bagian teknik pengumpulan data, ya juga diurai sendiri, ya, walaupun di satu bagian tidak masalah, tapi ada uraian tentang itu. Teknik pengumpulan data juga diurai di awal ya, di awal penjelasannya itu. Tekniknya apa? Teknik yang digunakan apa? Ya. Kemudian walaupun penelitian kualitatif, tetap ini disertasi lagi ya. Jadi harus ada penjelasan tentang apa instrumennya, ya, apa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Harus dijelaskan di situ ya. Ya, jangan sampai tidak menjelaskan tidak ini mahasiswa nanti mahasiswa S3 baca ini kalau sudah lulus selesai ini dibaca mahasiswa S3 lagi gitu. Ini Ya, penelitian kok nggak ada instrumennya. ya, Pak. Ya, itulah nanti akan muncul validasi gitu. Yang disampaikan Prof. Dayan itu sejalan. Saya setuju bahwa yang akan diuji apa, yang divalidasi apa, salah satunya instrumen. Ya, nah ini. Jadi enggak apa setelah penjelasan instrumennya apa dan sebagainya lengkap, baru validasi data. Ya, Ya, Pak. validasi itu memvalid ada apa yang mau divalidasi, salah satunya instrumen. Kemudian siapa yang memvalidasi? Siapanya tadi sudah disampaikan juga, masa yang memvalidasi dilatih. Ahli lah maksudnya. Ya, ahlinya disampaikan. Nah, ini instrumennya begini ya, Ya, pikir sampaikan. udah semuanya tadi, Pak. Iya, Ya, itu Pak. mirip Apa itu ini? catatan saya. Karena Ya, Pak. catatan saya sudah berulang. Yang terakhir baru teknik analisis data. Analisisnya seperti apa? Ada tahapan secara kualitatif Bapak mau analisisnya seperti apa? Saya kira itu tambahan dari saya. Selanjutnya saya persilakan Prof. Sapnil, silakan. Ya, terima kasih Pak Didi. Ya, Ya, sama-sama. ya, terima kasih ya masukannya Prof. Zaim, Bu Irma, Pak Didi. Ya, ini saya fokus saja pada bagaimana memperbaikinya, ya Pak Jamal. Ya, Pak. Nah, jangan nanti habis seminar ini bingung ya. Ya, Prof. Jadi yang Nanti. pertama lihat panduan, ya Pak Jamal, lihat panduan penulisan disertasi. Poin-poin apa saja yang harus dimasukkan pada bab satu, bab 2, bab 3. Ya, Lalu Prof. dibuat semacam outline ya atau kerangka tulisan untuk mengecek apa yang sudah ada dan apa yang belum. Nah, setelah itu baru lihat contoh. Nah, kalau contoh saja dilihat, belum tentu contoh sama dengan panduan. Kalau Ya, Pak. panduan saja dilihat, kita bingung gimana contohnya. Nah, ya dua-duanya dilihat ya. Ya, Prof. Dilihat panduan, nah nanti baru dilihat contoh, contoh yang ada ya disertasi orang yang sudah selesai. Nah, lalu tadi tujuan penelitian, kalau yang paling rendah itu mengetahui, di atas itu memahami, di atas itu lagi menggunakan, nah di atas itu lagi menganalisis, Oh. atau mau di atas lagi mengevaluasi. Nah, ya. Kalau mencipta ya belum ya. Kita tidak menciptakan, ya mau menganalisis atau mengevaluasi.
Kalau yang menemukan ini Prof, Menemukan tuh paling rendah. iya Ya, Prof. ya. Kalau bagusnya mengevaluasi. Nah, berani nggak mengevaluasi? Ya, ya kalau mengevaluasi itu sama dengan mengkritisi. Tapi Ya, nanti kalau belum rancu berani ya dengan paling nggak anu, menganalisis lah ya. rancu dengan jenis penelitian evaluasi. Jangan mengevaluasi. Ya, iya Oke, Prof. ya. Nah, lalu di metode, nanti banyak masukan di metode ya. Jadi metode itu harus juga argumentatif, tidak hanya deskriptif. Mengapa diambil dari berapa 9 jurnal itu harus ada alasannya. Mengapa 10 artikel per jurnal itu harus ada alasannya. Mengapa yang diteliti itu hanya bagian abstrak dan pendahuluan saja. Nah, itu juga harus ada alasannya. Nah, ya. Jadi harus ada alasannya semua. Ya, karena bagian metode itu juga harus argumentatif. Setiap bagian bab 1 harus argumentatif, bab 2 harus argumentatif, bab 3 juga harus argumentatif. Ya, Pak Jamal. Iya Prof. Tadi juga dikomentari oleh Prof. Zaim, referensinya di setiap di bagian-bagian tertentu itu masih sedikit. Nah, itu masih perlu banyak membaca lagi ya, perlu memasukkan referensi yang lebih banyak lagi. Nah, tadi kalau diambil contoh, contoh fitur linguistik maupun contoh move dan apa tadi eh, novel strategi novelty itu ya tidak perlu dimasukkan di daftar pustaka. Ya. Iya Prof. Jadi di dalam teksnya itu saja dicantumkan sumbernya karena dia berbeda. Karena kita tidak mengambil idenya, kita mengambil contoh fisik dan tulisannya. Mungkin satu kalimat atau dua kalimat. Nah, beda dengan kutipan yang menggunakan ide orang lain ataupun temuan penelitian orang lain. Ya. Jadi tidak perlu dimasukkan di daftar pustaka kalau yang kita ambil hanya contoh kalimat. Ya. Tapi memang betul, betul ya, kalau bisa ya jangan yang diambil dari bidang ilmu lain. Ambillah bidang ilmu sosial atau ilmu pengajaran bahasa. Langsung. Nah, tadi di daftar jurnal sumber artikel itu ada yang foreign language, ya, nama-nama jurnalnya. Padahal kan ini mau meneliti artikel eh, pendidikan bahasa Indonesia ya. Iya Prof. Nah, coba dicek lagi lah jurnalnya ya, supaya tidak eh, kacau, tidak campur aduk. Nah, mungkin juga eh, perlu dijelaskan artikel yang mana saja yang mau diambil. Kalau di dalam jurnal itu ada artikel tentang linguistik, mau diambil apa tidak? Iya Tentang Prof. sastra, mau diambil apa tidak? Nah, gitu ya. Jadi Iya. harus ada tambahan penjelasan kriteria artikel yang akan diambil. Nah, juga kriteria tentang abstrak. Abstraknya yang berbahasa Indonesia kan sering ada dua ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, yang mana yang mau diambil? Kalau Iya. pendahuluannya, nah, kalau pendahuluannya sangat panjang, nah gimana? Mau diambil juga apa tidak? Ya, tidak standar gitu ya. Nah, lalu juga jenis artikelnya kan ada macam-macam ya artikel ini ya. Iya Prof. Ada review artikel, ada research artikel, ada book review. Nah, ini yang research artikel saja ya. Oke, Pak Jamal. Iya Ya, Prof. jadi cara cara memperbaikinya pertama baca dulu Panduan panduan ya. ya. Iya Prof. Iya Nah, Prof. buat outline. Lalu baru lihat di proposalnya apa yang sudah ada, apa yang belum ada. Nah, yang belum ada itu lihat contoh. Iya Prof. Bagaimana bentuknya di contoh-contoh disertasi yang sudah ada itu. Ya, untuk kita pelajari. Nah, lalu tadi yang outline tadi menghindari kita dari tumpang tindih ya, bagian. Sudah disebutkan di
bagian awal, nanti disebut lagi, ya, diulangi lagi di bagian berikutnya, ya. Ya, Nanti Prof. untuk menghindari itu, outline itu, kerangka tulisan itu, ya. Ya, Oke, Prof. demikian saja Pak Didik, makasih. Baik, terima kasih Prof. Sapnil. Berikutnya saya persilakan Ibu Prof. Dian. Ya, terima kasih Pak Didik, Pak Jamal. Mau minum? Minum dulu Pak Jamal. Ya, Prof. Ya, sudah hampir 1,5 jam ya. Ya, Pak Jamal, silakan minum dulu. Ya, Prof. Ya, oke. Pak Jamal, ini di saya dari belakang ya Pak Jamal ya. Ini Pak Jamal di lampiran itu sudah ada instrumen-instrumen ya, instrumen-instrumen untuk menganalisis pola retorika bagian abstrak, pola retorika bagian pendahuluan, Ya, strategi Prof. normatif, lalu ada fitur linguistik bagian abstrak dan pendahuluan itu. Berarti yang diteliti itu strategi novelty dan pola retorikanya ya Pak ya? Kalau apa letter itu bagian dari strategi novelty itu belum? Ya. Tapi kenapa di sini ada instrumen ini Pak, analisis move dan step serta NSP bagian abstrak dan pendahuluan itu di halaman 75 itu Pak. Itu mohon penjelasannya gimana ini? Kalau nggak salah tadi Pak Didik menanyakan bahwa novelty itu bagian dari pola retorika gitu ya Pak. Nah ini gimana Ya. ini? Mohon penjelasan kalau bisa muncul ini. Apa bagian dari strategi novelty, pola Ya, retorika apa bukan? Kalau sejajar, dua-duanya tulis di depan. Gitu. ya. Tanggung gitu loh Pak. Iya, kalau nggak sejajar, simpan aja, masuk di rumusan masalah, Dia dia kajian hasil penelitian jurnal gitu. dia sejajar, Prof. Bagian abstrak dengan Sejajar berarti kan pendahuluan. kajian ini penulisan, kajian penulisan hasil penelitian jurnal bagian abstrak dan ya gitu aja. Itu Pendahuluan, Prof, dua-duanya ya. tulis strategi novelty dan pola retorika. Ya, Monggo. dieksplisitkan gitu. Karena Tanggung Pak Jamal sudah memahami ini, sudah membuat instrumennya itu. Jadi Iya, ya, iya, analisisnya di novelty dan pola retorikanya ya Pak ya. iya, iya, Prof. Judulnya ini direvisi ya Pak ya, Ya, sesuai dengan saran Pak Didi. Itu Pak Jamal. Jadi karena dia bagi sejajar dengan apa strategi interpret juga dirubah, ya, Prof, ya. Ya, disempurnakan gitu Pak Pak Jamal ya, sesuai dengan saran penguji sehingga apa instrumen yang sudah dibuat oleh Pak Jamal ini nanti bisa dimanfaatkan maksimal. Ini Ya, nanti yang mengisi Pak Jamal kan, instrumen ini yang mengisi catatan-catatan ini, iya, Prof. lalu divalidasi oleh Pak Ade Hidayat karena memang nampaknya subjektif sekali ya gitu. Nah ini eh, Pak Jamal sudah memahami ya, misalnya step 1, step 2, step 3 itu seperti apa dan paham untuk mengisinya gitu ya. Iya, iya, Prof. Dan Insya Allah ya. iya, Prof. Sudah, Prof. Nah, pertanyaan saya, penelitian seperti ini kan sudah, kecuali kalau yang dua itu Pak ya, ini kebaruannya itu Pak Jamal, kebaruannya adalah kalau dilakukan satu-satu, misalnya di abstrak saja atau di pendahuluan saja, itu memang seperti Octaviani itu kan pendahuluan saja gitu. Prof. Safnil itu penelitiannya itu banyak yang begitu gitu ya. Iya. Nah, yang sementara Pak Jamal kebaruannya itu di artikel yang berbahasa Indonesia, Sinta 2 sampai Sinta 4 karena memang ya Sinta 4 sampai Sinta 2 karena memang artikel-artikel di Sinta 4, 3, 2 itu banyak yang berbahasa Inggris ya sehingga memang waktu Octaviani itu kan penelitian itu agak sulit mencari artikel-artikel yang berbahasa Indonesia sehingga Sinta 3 pun sudah banyak yang berbahasa Inggris gitu Pak ya karena itu memang sudah dianggap menuju ke jurnal internasional gitu. Sinta Iya. 4 mungkin yang masih banyak itu.
Iya, Prof. Bagaimana Pak supaya itu apa proporsional? Ini Pak gimana ini caranya? Apakah dipaksakan ke Sinta 4? Karena Sinta 2 itu jarang yang berbahasa Indonesia. Sinta 3 juga jarang. Ini gimana? Judgement Pak Jamal. Karena kalau dilihat di apa di metodologi itu akhirnya artikel yang diteliti atau dikaji itu banyak yang dari Sinta 4 gitu ya Pak ya. Lalu manfaatnya misalnya karena ini lokal untuk internasionalisasinya bagaimana? Manfaat supaya bisa berkolaborasi dengan penulis internasional misalnya untuk topik ini. Bagaimana ini? Apakah sudah terpikir? Betul, kemarin Bu, ada beberapa kriteria pemilihan yang kami ambil di jurnal itu, Bu. Ya, pertama, jurnal yang bersifat open access lah, begitu, Bu. Hmm. Ya, yang kedua, jurnal yang telah teragregasi pada peringkat Sinta. Dan yang karena kami mau meneliti pengajaran bahasa Indonesia, maka yang kami ambil adalah yang ditulis oleh penulis Indonesia dalam bahasa Indonesia, Bu. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi nanti mungkin langkah selanjutnya untuk penelitian lanjutan misalnya membawa topik ini menuju topik yang sifatnya global gitu Pak ya. Mungkin perlu kita pikirkan Iya, Bu. sama-sama supaya rasa globalnya itu nampak gitu. Ya, Prof. Karena ini sangat lokal gitu. Oke, berikutnya ini sebenarnya sudah dibahas oleh Prof. Jaim tadi ya. Iya, Untuk Prof. ini Pak Jamal implikasinya gitu. Implikasinya kan salah satu diantaranya adalah untuk sekolah Bapak gitu ya, untuk sekolah atau untuk pedoman penulisan eh, jurnal yang lebih baik di Sinta gitu. Lalu untuk kesadaran budaya supaya penulis-penulis Indonesia itu mengedepankan atau menulis novel gap dan novelty ya. Eh, karena nampaknya berdasarkan penelitiannya Octaviani itu penulisan gap dari penulis-penulis yang mempublikasi di jurnal Sinta itu agak jarang gitu ya. Nah, bagaimana ini cara menyadarkannya? Inilah perlunya penelitian yang Pak lakukan. Iya, Prof. Pertanyaannya adalah bagaimana Pak mensosialisasikan atau mendesiminasi dari temuan Pak supaya ada kesadaran dari para penulis Indonesia untuk melakukan hal itu misalnya. Seperti apa Pak? Eh, Barangkali karena masih banyak penelitian-penelitian yang belum menggunakan seperti yang saya bawa ini Bu adalah fitur linguistiknya secara keseluruhan. Kalau di Octavia ini kan hanya sekedar mengenalkan saja, Bu. Ya, Kalau kami di fitur linguistik secara keseluruhan, mungkin mengajak peneliti untuk sama-sama lebih dalam lagi, terutama pada penulisan orang bahasa Indonesia, kemudian penulisan bahasa Indonesia, Bu. Seperti itu, Bu. banyak-banyak melakukan kegiatan pengabdian ya Pak ya ke Iya, Bu. sekolah-sekolah itu kan Pak Jamal kepala sekolah. Jadi jadi enak ini nanti apa Iya, eh, iya, iya, Bu. sosialisasi Iya, Bu. supaya Ya, Prof. seluruh sekolah di Lenggo itu mencoba untuk em, di dalam penelitian apa Pak KIR ya KIR atau apa ya karya tulis ilmiah siswanya itu Ya, sudah mulai eh, menyadarkan siswanya itu untuk memikirkan gap dan untuk memikirkan pola retorika dan menulis novelty gitu ya di dalam apa tulisan karya ilmiahnya itu. ya, Prof. Ya. Lalu ini Pak Jamal yang terakhir itu kontribusi ya. Ini kontribusi penelitian. Ini kalau yang Pak tulis itu saran saya ya, yang Pak tulis kan masih seputar pada kontribusi yang sifatnya menambah wawasan, memberikan informasi, itu ya.
Lalu belum terpikirkan tentang, tapi sudah dibahas oleh Pak Prof. Jack. Jaim tadi, Ya, Bu. ya ingin memberikan saran bahwa kalau seandainya ini dipikirkan kontribusinya untuk misalnya ya untuk ini kan disertasi Pak, Ya, itu Bu. Ya, Bro. beragam gitu ya, agak beragam. Ya nanti kita telaah lagi di kegiatan pembimbingan, misalnya bagaimana kontribusi kontekstualnya. Lalu kan Pak Kepala Sekolah, lalu bagaimana untuk kontribusi sosial agar ada keterlibatan siswa yang mencoba untuk memotivasi dalam kegiatan belajar bahasa, terutama dalam penulisan karya tulis ilmiahnya untuk bisa menuliskan hal ini misalnya, Ya, Bro. itu akan lebih bervariasi saya kira di sisi dari ditinjau dari sisi kontribusinya. Ya, Bro. Iya. Lalu ini Pak Jamal yang terakhir, ini menuliskan ininya Pak ya, pendahuluannya memang sih sudah banyak dan sering dibahas ya. Hasil-hasil penelitian terdahulu nampaknya Pak masih menuliskan itu di halaman paling terakhir di halaman 44 ya. Oh, 44. Coba Pak di halaman 44. Di halaman 44 itu 445, Bu, ya. ya, di 44 itu em, kalau nggak salah fokusnya karena Pak juga sebagai penulis sih ya, ya penulis kelima ya di ini di penelitiannya Octaviani Ya, 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 Bu. ya itu memang ada kebaruan ya, ada kebaruan eh, di sana gitu ya, ada kebaruan. Ini nampaknya banyak sekali di sini. Coba Bapak nanti coba direnungkan lagi, dipahami lagi. Dan kalau perlu dijadikan ATM ini penelitian-penelitian terdahulu. Ini banyak sekali penelitian terdahulu dari Arianto ya yang Pak jadikan atau yang Pak ambil teorinya untuk menganalisis Pak Safnil juga, Pak Safnil dan Jaini 2023 itu juga. Kalau perlu tolong dibaca lagi, dibaca lagi Pak. Penelitian-penelitian terdahulu yang benar-benar bisa di ATM, yang bisa diamati, ditiru dan dimodifikasi karena penelitian-penelitian yang Pak lakukan ini em, sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu ya. Hanya saja peneliti terdahulu baru satu bagian dari pola retorika tertentu, sementara Pak dua gitu. Ya, ya, Bro. Ya, apa yang dikatakan oleh Prof. Safnil tadi agar Pak bisa membuat metode yang argumentatif, ya, argumentatif itu bisa tercapai. Karena level S3 itu memang harus argumentatif ya Pak ya, harus argumentatif deskripsi tulisannya gitu ya. Misalnya baik di bab 1, bab 2 dan bab 3. Di bab 3. Itu saja Pak Didik, saya kira cukup sementara. Terima kasih, Prof. Saran dan masukannya, Prof. Terima kasih. Baik, Prof. Dian, Prof. Sapnil, Prof. Daim, Bu Irma. Kalau mungkin masih ada tambahan, saya persilakan. Prof. Daim masih ada tambahan? Bu Irma? Itu Pak Didik udah. Baik, Prof. Sapnil, Cukup, cukup Pak Didi. ya. Cukup. Prof. Jaim, masih ada tambahan, Prof? Cukup, Baik, cukup Pak Didi. Ya. baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkenan menghadiri acara seminar proposal atas nama Bapak Jamaluddin. Mudah-mudahan masukan, saran yang disampaikan bisa segera diolah untuk memperbaiki proposalnya menjadi lebih bagus dan bisa digunakan untuk melakukan penelitian. Ya, Pak Didi. Saya kira
cukup ya Ibu. Mungkin Pak Jamaluddin mau menyampaikan sesuatu, silakan. Baik, terima Apa kasih yang mau dilakukan setelah ini? Bapak Ibu dosen yang kami Revisi hormati. secepatnya, Pak Jamal, revisi secepatnya Ya, Prof. supaya bisa cepat ujian hasil. Ya, Prof. Ujian kan Prof. Tafnil rajin sekali ini ya menelpon atau mendatangi Ya, Pak Jamal. Jadi itu silakan Pak Jamal. ya. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, sudah saya sampaikan tadi, yakin masih banyak kekurangan dalam proposal kami ini, dan insya Allah secepat mungkin apa yang disampaikan oleh Prof. Dian itu akan kami perbaiki sehingga nanti eh, bisa dikesertakan dalam hasil dan ujian. Dan juga kami ucapkan terima kasih pada Profesor Zaim yang telah banyak memberikan inspirasi dari semua ini, yang tadinya tidak terbaca, Prof, dengan apa eh, permen tadi, Prof. Jadi saya barangkali, Prof, terima kasih masukan dari Bapak Ibu dosen semuanya, dan nanti akan saya kolaborasikan dengan promotor dan co-promotor. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu menguji seminar proposal. Sudah sampai waktunya untuk kita akhiri. Kita sama-sama tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Prof. Zaim. Pak, Terima Sama-sama. kasih, Makasih Pak Pak Didi. Jamal. terima kasih banyak. Makasih Prof. Tafnil, Prof. Dian, Terima kasih Prof. Irma. Prof. Didi, Bu Irma. Zaim. Terima kasih, Pak Zaim. Baik, izin live duluan, Prof. Mau masuk kelas. Iya sama. Masih ada kelas satu lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.